menjadikan pedoman bagi diri kita bahwa kita meyakini bahwa itu harus kita lakukan. Kita tidak apa, kita melakukan itu, betul melakukan itu, jangan sampai kita tidak melakukan seperti itu. Misalkan, ya kira-kira yang pertama adalah menjaga kebersihan. Kita meyakini bahwa kebersihan itu harus benar-benar dijaga betul-betul, karena kebersihan dalam agama Islam adalah kebersihan sebagian dari iman. Berarti kalau sudah bersih menjaga iman dan juga kita menjaga kesehatan, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan apa? Disiplin. Kita berangkat disiplin, ya, mengerjakan waktu, mengerjakan tugas, semua dengan kedisiplinan yang nyata yang kita lakukan sehari-hari. Tanggung jawab, kalau ada barang yang sudah dipinjam, dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Itu keyakinan kelas. Loh, itu apa sih Pak? Untuk menumbuhkan budaya positif kita sehari-hari, agar kita itu bisa menjalankan dengan apa? Dengan keyakinan tersebut, tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri. Ada juga bisa kita saling menghormati teman, menghargai teman, tidak membuli, itu juga termasuk keyakinan kelas. Sesama teman tidak boleh membuli, apalagi dalam satu kelas ini. Nah ini kalau saya bagikan kata satu-satu, saya akan tulis. Setelah saya tulis, kalau sudah selesai, silakan tempelkan di depan. Silakan tulis satu-satu. Kalau sudah selesai, silakan maju. Ya, silakan sudah. Silakan. Kalau sudah silakan tempelkan di depan. Yang lainnya silakan. Sudah semua? Nah, terima kasih. Ternyata kelas kita dalam meletakkan barang di depannya. Oh ya, menjaga kebersihan, aktif di kelas, saling menolong, hadir tepat waktu, bertanggung jawab, membantu sama lain, terampil, saling menghormati, disiplin, berpakaian rapi, hadir tepat waktu, disiplin, menggambarkan barang di tempat, menghormati guru, semangat, jujur dan mandiri, tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mandiri, saling menghormati, tidak membantah orang tua, tidak boleh membuli, fokus saat pelajaran berlangsung, tanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu, bersikap ramah. Terima kasih untuk semua.
kita sudah menulis tapi kita melanggar. Tapi kita harus berdoa bahwa ini harus kita lakukan di dalam kelas. Ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kebangsari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kebangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa kumpul di ruang kelas dalam acara presentasi pemaparan calon guru penggerak. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita semua, yaitu ajaran agama Islam. Sebelum acara kita mulai, saya sampaikan acara agenda hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga ice breaking, yang keempat pemaparan materi, yang kelima ice breaking, keenam pemaparan materi, ketujuh tanggapan, dan ditutup dengan pembacaan doa. Sebelum acara kita buka, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kebangsari, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran, yaitu berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan membahas materi pada siang hari ini, yaitu budaya positif di SDN Kebangsari yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Fauzul Kabir, yang akan memaparkan budaya positif yang akan diangkat di SDN Kebangsari dalam rangka tugas calon guru penggerak yang nantinya akan dikembangkan di SDN Kebangsari ini. Saya berharap dengan adanya budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Fauzul, nantinya sangat berguna bagi perkembangan atau perilaku yang baik di SDN Kebangsari. Saya berharap seperti itu karena dengan adanya guru penggerak di SDN Kebangsari ini, dua orang, yaitu Bu Nur Alfaatin dan Pak Fauzul Kabir, membawa SD kita ke depannya ini menjadi lebih baik. Dengan program pemerintah ini memang ditujukan kepada guru-guru muda yang
berpotensi untuk meningkatkan siswa kita ini dibawa ke yang lebih baik. Dengan budaya positif ini, saya berharap nanti ke depannya beliau berdua ini bisa menerapkan di SDN Gebangsari ini. Karena memang ini yang diinginkan oleh Mendikbud kita, yaitu Pak Nadiem Makarim, yaitu kita diharapkan untuk kedepannya ini siswa kita ini lebih mandiri di bidang semuanya, karena memang ini diharapkan dengan adanya guru penggerak-penggerak ini bergerak menggerakkan. Ini misi dari guru penggerak. Nah, ini saya berharap dengan nanti Pak Uzul lulus CGP, Pak Uzul sudah lulus PPG, mari es pinter dijupuk ke kepala sekolah. Tapi mungkin nanti nek jadi kepala sekolah ya muga-muga ae nek aku wis pensiun nanti baru beliau dapat panggilan. Kok cek aku sih dipindah. Kok sing PNS iki. Aku kok dikate pensiun masuk dikate digawak nang ngene jebul ndak ada saya. Saya berharap nanti sampai saya pensiun di sini, karena kurang 1 tahun 2 bulan saya sudah purna. Semoga saya selalu saya tetap di sini sampai nanti purna tugas. Nek kepala sekolah dapat panggil kepala sekolah, karena yang P3K ini tidak bisa keluar dari lembaga induk, jadi yang dipindah itu nantinya adalah kepala sekolah yang PNS. Jadi aku tak doai saiki muga-muga sampai nanti saya purna tetap di SDN Gebangsari. Pak Uzul juga pindah kemana-mana. Kalau tetap nanti kalau Pak Uzul dapat panggilan atau Bu Titinya dapat panggilan, karena Bu Titi juga sekarang ngurusi PPG, ya salah satu dari mereka berdua ini yang akan nantinya dapat panggilan dari kementerian untuk mengikuti calon kepala sekolah. Jadi seperti nanti Pak Amin kalau diangkat di Wongajo, otomatis yang kepala sekolah ASN yang PNS akan dimutasi ke lembaga yang lain. Saya berharap kedepannya SDN Gebangsari menjadi lebih baik dengan adanya guru-guru hebat yang diinginkan oleh Kemendikbud ini. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah, dan bisa diterapkan di lembaga ini dengan sebaik-baiknya. Dengan budaya positif ini, siswa-siswi kita bisa menjadi generasi penerus yang hebat, generasi penerus yang bisa kita harapkan di masa depan ini menjadi penerus kita, menjadi generasi penerus yang hebat, generasi penerus yang bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu ice breaking yang akan dipandu oleh Bapak Fauzul Gabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bicara di depan panjenengan semua, itu sebuah kehormatan. Karena ini termasuk salah satu tugas dari saya untuk menjadi
GP guru penggerak. Ya, masalah nanti diangkat kepala sekolah ataupun tidak itu kita serahkan ke wala ke Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya percaya kalau tugas atau SK sudah diberikan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Tuh. Ini saya pengibasan yang saya dapatkan dari CGP dimulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Setiap modul itu ada 4 bagian, ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Ini akhir dari modul 1. Modul 1 ini yang terakhir adalah pengibasan mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Insya Allah mugi-mugi dan semua ini bisa bermanfaat lah untuk kita semuanya, karena sebenarnya ini sudah kita lakukan, mungkin ada sebagian yang belum, dan ada kata-kata yang mungkin kita itu paham tapi di dalam bahasa lainnya diganti lagi maknanya atau artinya itu beda. Nah, tapi intinya itu sama semuanya, Pak. Kita pasti menganggap budaya positif ya kebiasaan yang baik. Kalau budaya negatif ya kebiasaan yang buruk. Mungkin itu kebiasaan kita semuanya. Nah, sebelum kita mulai, saya punya icebreaker yang pertama ini adalah mengenai pertanyaan. Yang pertama ini penjual apa yang laku nggak laku tetap cair. Pasti semua insya Allah akan paham. Apa? Kira-kira Bapak Ibu? Apa? Nah, oke, kita jawab yang pertama es batu. Mungkin ada yang lainnya, laku nggak laku tetap cair. Apa? Ada es batu. Mungkin ada yang lainnya. Ya. Ini bensin. Oke, bensin. Ada es batu, es bensin. Air mineral. Ada air mineral. Oke. BPKB negara cair. Sertifikat cair. Oke, saya tadi menyimpulkan bahwa 1 es batu, bensin, BPKB, air mineral 4. Oke. Lanjut yang kedua. Ini kita simpan dulu. Nanti halaman selanjutnya pasti ada jawabannya. Yang kedua, panci apa yang panjangnya bisa 1 meter? Pancingan. Oke, yang pertama pancingan. Yang kedua, beda lagi. Panci. Oh. Kita beri dulu karena yang melatih konsentrasi. Kita konsentrasi dulu. Panci. Pancikan. Atau pencitraan. Pancitraan. Panjang sekali tujuannya, maksudnya tujuannya panjang sekali itu pancitraan. Oke, kita coba, kita buka. Betul, jawabannya es batu. Es batu juga cair. Laku nggak laku cair itu es batu. Yang kedua air mineral ya. Laku nggak laku tetap ya cair, habis cair dari mineral. Bensin juga betul sebenarnya bensin. Yang kedua betul sekali Bu Yani, pintar sekali ya. Karena guru kelas rendah itu biasanya kalau tebak-tebakan pasti bisa. Beda kalau guru kelas atas biasanya bingung. Pancingan, karena pancingnya bisa 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Oke. Nah, ini diseminasi aksi nyata modul 1 budaya positif SDN Kebang Sari. Sebenarnya kita sudah melakukan. Ini saya ambil contoh yang pertama pengibasan kemarin PMM. Ini foto saya PMM ini ya. Kemarin PMM. Ini anak-anak lagi istighosah beserta guru agama. Ini juga istighosah. Ini anak-anak budaya positif sikat gigi. Berarti sebelum berangkat sekolah habis mandi pun harus sikat gigi. Tuh. Ini membuat kompos dari limbah dedaunan. Mereka membuat limbah dari mengolah limbah atau sampah menjadi pupuk kompos. Ini anak-anak melakukan kebiasaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
dan juga ada anak-anak membersihkan depan kelas itu aliran sungai biar alirannya lancar. Ini sudah kita melakukan semuanya. Sudah. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Teori kontrol. Teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pasti di jenengan ini punya pemikiran apa sih disiplin positif? Mungkin ada yang bertanya, silakan di mungkin belum kita lanjut. Mungkin ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih disiplin positif itu? Maksudnya seperti apa? Yang dimaksud di disiplin positif itu adalah sudah jelaskan tadi adalah pembiasaan, bahwa kita itu harus terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan kegiatan yang positif. Contohnya anak-anak dijak sholat duha itu pun disiplin positif termasuk sebenarnya. Terus ada lagi tadi gambar tadi yang awal, anak-anak sikat gigi istighosah, ini adalah disiplin, termasuk salah satu disiplin positif atau budaya positif. Dan berarti yang tanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Ucu. Yang saya tanyakan yang nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Terima kasih. Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar secara umum. Nilai-nilai ini bersifat positif dan diakui dan dihormati oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tapi ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya di seluruh dunia adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita percaya Tuhan kita itu harus beragama. Itu juga termasuk beragama, itu juga wajib, termasuk salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Buat paham, mungkin ada lagi yang mau nambahkan atau bertanya? Boleh? Nah, kita lanjut. Di sini saya rangkum pertanyaan itu agar kita tidak melebar kemana-mana. Yang pertama adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Mengajar kepada kebaikan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik yang lahir dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming hadiah. Di keluarga pun memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Bukan hanya di sekolah, di rumah pun kita bersama orang tua ataupun keluarga semua itu pasti kita menerapkan disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kata-kata seperti ini kadang kita itu, kalau saya terbiasa karena saya CGP mungkin di Fasil itu menjelaskan, kita disuruh membaca modul ataupun nanti kita terbiasa. Kenapa di sini saya masukkan agar kita tahu disiplin positif itu maksudnya seperti ini, nilai kebajikan universal itu seperti ini. Kalau kita tidak mengerti kata-kata seperti ini, makna-makna seperti ini, ya saya takutkan nanti kita lanjut ke langkah selanjutnya atau itu nanti kita tidak akan bisa mengerti opo itu. Karena saya rincikan lagi, saya tambah gimana caranya agar kita ini paham. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan nasional universal. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan jelaskan aspek-aspek tentang realitas. Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Ini pernyataan dari Stephen R. Covey. Yang pertama adalah stimulus respon, yang pertama adalah realitas kehidupan. Kebutuhan kita sama, realitas teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu respon kita. Kita mencoba mengubah agar orang ini berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada dasar bujukan. Kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Kita lanjut. Makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau dalam bahasa Belandanya vertrouwen, dia ditulis selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya, ataupun artinya di dalam adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertentu menyalaku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro. Saya bacakan lagi, bisa melihat. Nah, ini seseorang yang memiliki disiplin dari berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal yang tadi yang kita pahami. Kita percayai bahwa di masyarakat itu seperti itu, yang betul ya itu dalam hal kebaikan, bukan yang negatif seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti itu. Makna nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, ya, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti nilai-nilai kebajikan ini ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap orang pasti ingin melakukan hal yang baik dan terbaik, itu pasti. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Blosser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Diane Goshen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Berarti motivasi dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam itu dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti harus kesadaran dalam diri sendiri. Di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini kelanjutannya tadi. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Pasti manusia itu punya pemikiran seperti ini, pasti. Walaupun tidak semua orang, pasti salah satu punya ini. Mungkin misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kadang manusia itu berpikir kita harus melakukan kegiatan A. Kenapa? Agar bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan monggo. Tunjukkan salah satu perilaku yang menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Betul, adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak sekali orang itu contoh perilaku yang menghindari ketidaknyamanan dulu. Misalkan kalau kita sebagai guru, mungkin kita berangkat pagi, adalah motivasi perilaku kita biar tidak telat, biar kita tidak kena SP. Itu termasuk salah satu contoh menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena kita nanti budal, telat terus, akhirnya yang rugi itu kita sendiri. Tapi karena kita ada peraturan harus budal jam maksimal dan 7 lebih 1 menit, mau nggak mau ya kita harus berangkat. Karena dengan aturan seperti itu, kalau kita melebihi mungkin kita menganggap nanti ada hukuman, nanti ada apa, itu saja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, lanjut ya. Pas, oke. Ini saya pesan lagi. Ini SPP mana Pak? nanti ada speaking kedua. Di sini ada pertanyaan reflektif. Saya masukkan seperti ini biar kita itu paham. Oh, bos yang diterangkan dari awal sampai akhir. Dukur rumahku ya apa caranya. Di sini ada sebuah kasus. Insya Allah kalau nanti seperti ini kan enak, kita bisa. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kesimpulannya adalah Irfan gak bisa matematika. Karena gak bisa matematika, dia lebih banyak berdiam diri, kadang juga menggambar di buku pelajarannya, buku yang dicoret. Saat guru matematika bertanya, Irfan langsung kaget. Dia tidak sengaja menjatuhkan tas karena gugup. Pada saat itu Pak Seno juga membiarkan, kok Irfan diketawai, ternyata Pak Seno itu membiarkan teman-temannya tertawa. Tertawanya itu mengejek, tertawa seperti mengejek Irfan yang tergagap dan malu luar biasa.
Tapi tetap saja Pak Seno meminta Irfan itu maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia menjawab pertanyaan Pak Seno. Di bawahnya ini ada pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah apakah Anda semua di sini itu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Monggo dipikir sejenak 5 menit. Kalau nanti bisa silakan menjawab. Tidak setuju. Oke, monggo. Oke, di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Semuanya benar. Semuanya belajar kan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Mengapa? Kalau saya tidak setuju, karena saya sebagai pendidik, menurut saya ini, jadi kalau anak yang belum mengerti, jadi jangan diberlakukan seperti mengejek atau mentertawakan. Kita sebagai pendidik seharusnya harus memberi solusi yang terbaik bagaimana Irfan itu bisa mengerti. Mungkin dijelaskan ulang atau bagaimana. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, itu dari Pak Sekjen. Itu juga betul juga, karena kita ini pendidik, bukan penghukum atau bukan hanya seperti tugasnya polisi, jadi ini menghukum, itu bukan. Mungkin yang lainnya bisa membantu, monggo. Ayo, yang pertanyaan kedua. Tidak ada salah, tidak ada betul, silakan. Menurut pandangan jenengan masing-masing, tidak harus sama dengan saya, tidak harus sama, tidak harus sama dengan Pak Sekjen, tidak. Ini hanya pandangan kita terhadap sebuah kasus ini gimana. Monggo, mungkin Bu Lul, Bu Ayu, Bu Putri. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu karena kita menghukum, kalau konsekuensi itu akibat apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno. Bagaimanapun karena tingkat kecerdasan siswa ini tidak sama, jadi kita harus memperlakukan ini tidak harus langsung dihukum. Jadi kita memperlakukan Irfan ini, kita beri apa nih? Misalkan pelajaran tambahan atau disuruh duduk di dekatnya bapak ibu gurunya, sehingga anak ini merasa diperhatikan karena dia tidak bisa soal matematika, dia menjadi malas untuk belajar matematika, sehingga dia melampiaskan dengan mencoret bukunya, menggambar bukunya, atau menjatuhkan petelote atau apapun itu. Yang penting bapak ibu guru jangan seperti yang dilakukan oleh Pak Seno, karena kita dituntut untuk semuanya ini berfokus pada murid. Jadi menurut
saya ini tindakan Pak Seno untuk mempermain hukum ini tidak boleh. Terus tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Ini karena dia gaduh atau dia tidak bisa menjawab, ya jangan dihukum. Ya kita beri tambahan lah. Nek zaman dia jarene les pelajaran tambahan sesudah misalkan teman-temannya sudah selesai, dia diberi soal yang mungkin tingkat bobotnya tidak sama dengan teman-temannya, sehingga Irfan ini bisa mengerjakan atau dia senang dengan pelajaran matematika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ibu Kepala Sekolah Pasar itu betul semua. Ada yang salah. Nah, ini jawaban saya, jangan harus bodoh kan? Jawaban saya adalah setiap murid itu memiliki potensi unik dan Irfan memiliki minat serta bakat dalam bidang seni. Kalau saya menganggap Irfan tadi itu unik, berarti dia itu punya jiwa seni. Ya. Dan dengan Pak Seno, jelas saya tidak setuju. Jelas tidak setuju. Yang kedua tadi, apakah hukuman atau konsekuensi? Kalau saya ngomong langsung itu menghukum, ternyata bukan konsekuensi, menghukum karena langsung menunjuk hidupnya dan mempermalukan di depan teman-teman, itu saja sudah menghukum. Lanjut. Nah, karena kejadian tersebut kesan negatif yang mendalam bagi Irfan adalah tuh. Setiap murid itu memiliki potensi unik dan Irfan mungkin memiliki minat serta bakat dalam bidang seni, seperti menggambar di buku pelajarannya. Menghargai dan memahami minat serta kekuatan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Itu saja kesimpulan dari pertama. Nah, ini ada breaking lagi. Orang-orang pasti mengatakan itu apa? Itu ada udang. Ada gambar apa itu? Nah, ini clue. Ini biasanya saya dapatkan kalau pasien itu awal-awal kita kolaborasi biasanya dikasih ini. Biasanya apa itu? Ada udang. Ada re, ada bus. Oke, nanti kita lihat. Ada jam udang, rebus. Nah, ada gambar udang, ada gambar bus, ada R plus. Nah, ya. Oke. Apa ada lagi selain udang rebus? Ini melatih. Iya, ini melatih, benar-benar melatih otak ini. Saya kadang itu apa itu? Karena saya lihat di Facebook sekarang itu ada guru itu memberikan pertanyaan muridnya seperti itu. Ada gambar seperti ini, coba hubungkan. Karena melatih fokus juga, melatih berpikir, otak. Tuh, oke, udah rebus yang pertama, yang lainnya bingung. Gambar apa ini? Ini. Nah, wes. Di situ ada keterangan nanti saya coret, saya ganti sama denganmu. Monggo. Dipikir senang. Tusuk sate, satu jalan. Tusuk sate. Kalau Bu Putri satu jalan. Tusuk sate, oke. Satu pintu, satu Oh iya. jalan. Oh bukan T ini saya lah. ini E. Ah, jalan begitu. Nah, T satu jalan. Karena saya mikirnya sate, keliru T. Lanjut. Ini gambar apa? Ini.
Awas. Ini termasuk mudah karena gambarnya hanya 2 sampai kata-kata huruf 1, 2 ngoten. Mudah sebenarnya ini semua, oke? Oke, sekarang daun bayam. Satu jalan. T-nya tadi ganti U. Ganti U, E-nya ganti U. Udang rebus, re tambahin bus. Oke, bukan udang rebus. Nah ini ganti U. Nah, satu jalan. Kalau ini daun bayam, ayam tambah B bayam. Bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Karena mungkin anak jelas paham. Oke, kita lanjut ya dari tadi Pak Seno. Kita lanjut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kelanjutannya tadi. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini lebih dalam lagi masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini lebih dalam lagi karena kita sudah sadar kita mengucapkan ke anak-anak kadang itu keras, tapi kadang kita yang menyakiti anak-anak kita tidak sadar. Semoga habis budaya positif ini nanti kita semua bisa kembali ke jalan yang benar. Jangan emosi sesaat. Ya, tuh. Apa itu konsekuensi? Ini. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi itu akibat jika kamu tidak mengerjakan PR, karena sebab akibat itu konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti itu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sepatu kemarin Arfa Tasapa kelas 4 ya, sudah tahu bahwa peraturan sekolah itu sepatunya hitam semua, ternyata dia pakai sepatu hitam putih. Akibatnya itu ternyata konsekuensinya dia mau milik sepatunya. Kemarin saya itu tertawa mengingat di sekolah itu ternyata kejadiannya sama yang apa yang saya buat PPT ini. Waduh, kabeh podo ya aku. Ternyata saya itu tertawa lihat PPT saya sendiri pun tertawa. Alah, nah sekolah di orang ini podo ae ternyata. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena keterikatnya peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh murid. Lanjut. Apa itu restitusi? Ini restitusi. Saya tidak memakai segitiga dulu, setiganya di belakang. Kalau kemarin Bu Titin tengah-tengah saya lihat. Kita ganti. Biar berurutan. Apa itu restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki, bukan tambah menyalahkan, tapi kita memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah mereka melakukan kesalahan, tidak langsung kita judge kamu salah. Dan kita tanya, kita beri pemahaman, setelah itu kita beri penguatan agar mereka kembali ke temannya itu dengan lebih pede lagi. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Tuh.
Monggo silakan dimakan kalau saya ngomong sendiri. Lanjut. Sambil makan-makan enggak apa-apa, Bu. Monggo. Lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia ini kemarin saya paling suka kalau saya sama Zoom sama Fasil itu suka sekali ini kata-kata seperti ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama untuk kebutuhan untuk hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu paling utama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini paling saya suka itu kata-kata kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu harus memberikan kasih sayang sepenuhnya pada murid agar mereka merasa, oh iya aku ini diterima ternyata sama guruku. Saya pembelajaran CGP ini coba saya terapkan dikit-dikit walaupun gak maksimal. Misalkan ke Wawan, ataupun siapa, ke Sigit, itu saya coba mencari solusinya seperti apa. Tuh, saya coba, betul-betul saya coba. Mungkin kalau Wawan karena kurang kasih sayang. Kasih sayang itu bentuknya apa? Perhatian dari orang tua itu kurang karena Wawan itu orang tuanya bekerja semua, pulang-pulang malam. Saya tanya, di sini nih Bang? Boten Pak. Lalu saya besok mama di rumah sama Mas nih, kakaknya. Kalau kakaknya nggak mungkin kakaknya mau, biasanya itu ya ngomong-ngomong sepeda gitu. Kesenangan, kadang anak itu melakukan sebuah kesenangan, tapi kita menganggap mereka itu melakukan sebuah perilaku yang negatif. Kemarin kayak kasus kemarin, contoh cerita adalah 1-2 Sigit dan Wawan pergi ke kantin. Dia makan, ternyata setelah makan ada makanan sisa. Dia lempar-lemparkan, ternyata kena gurunya. Gurunya pas dia kena gurunya. Lah, mau nggak mau gurunya lapor ke wali kelasnya. Kebetulan yang kena guru kelas 3, Bu Ayu lapor ke wali kelasnya saya sendiri. Saya panggil, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan itu? Ya karena senang Pak, misalkan itu. Yang kedua, pasti saya akan jawab, orang pasti pernah melakukan salah, gitu Pak. Tapi kita harus mau meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas kita, apa? Saling menghormati. Itu. Saya seperti itu kadang. Saya lakukan dikit itu. Apakah betul? Seperti itu. Kebebasan. Wawan Sigit pun pasti butuh bebas. Orang-orang seperti itu pasti butuh bebas. Orang pasti butuh bebas. Itu bebas. Makanya saya kadang santai. Saya santai, saya lihat, saya ingin apa sih anak yang dimau seperti itu. Lanjut. Ini adalah posisi kontrol institusi. Kita ini ditempatkan di mana? Kita sebagai guru, apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini sangat mendalam sekali. Kemarin saya itu lihat kasus itu, saya mengerjakan, saya hayati, saya alami loh. Dalam, termasuk dalam. Okay. Ini guru berbuat, menghukum. Kalau kita menghukum pasti kita akan mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau apa kalau mau ini kan? Nunjuk-nunjuk ini begitu. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Kamu itu sudah saya ajak berkali-kali, kok pancetai, kok iki lho bare aku gelo, mersulo loh. Kita tidak sadar, tetapi membuat mereka itu merasa bersalah. Teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Oh, gak apa-apa wis, kok gampang kok tak ewangi. Tetapi itu juga negatif. Ternyata mereka tidak akan pernah atau menganggap gurunya teman. Akhirnya gaya bicara yang seperti kalau mencuri diri.
Oke Pak, misalkan seperti itu. Pokoknya dewe, nggak ada sopan santunnya lagi akhirnya. Pemantau, kalau kita sebagai mantau menghitung dan mengukur. Waduh, jam berapa sih kamu itu? Kok terlambat? Tugasmu ya apa sih ini? Kok tugasku nggak selesai? Itu namanya pemantau. Tapi kalau kita sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan, pertanyaan segitiga restitusi kan. Nanti saya bawanya lagi nanti. Itu. Ya, di bawahnya penghukum itu kan ada. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum. Saya akan menyuruh kamu berlari lapangan. Nah, tapi kalau saat jam olahraga, waktunya Pak Seger, nggak apa-apa, karena berhubungan. Tetapi kalau kita guru kelas, anak telat masuk kita hukum, ayo berlari ke lapangan. Kalau kita berpikir tidak ada hubungannya anak terlambat dengan berlari di lapangan, seperti itu. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, benar merasa bersalah, kecewa. Kata-kata seperti sudah saya coba, keuangan sudah saya coba. Kamu ya apa? Akhirnya anakku langsung raut wajahnya itu sudah kelihatan. Liwis-liwis itu seperti itu. Malas lagi. Seperti itu. Teman, lakukan untuk bapak ibu ya. Sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Konco-konco beres-beres itu ya nggak baik. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, itu pemantau. Kalau kita sebagai manajer, ini adalah pertanyaannya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Tadi melempar makanan misalkan, apa yang kedua? Oh iya Pak, saya meyakini kelas kita bahwa kita itu harus saling menghormati. Itu saja. Kita sadarkan dari dalam diri, bukan dengan cara menghukum ataupun apa. Mungkin berat, tapi mudah-mudahan bisa. Karena saya juga belajar, masih memahami, sangat sulit sekali juga seperti ini. Lanjut, mungkin ada tanyakan? Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kita menghukum itu hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Berarti nanti memberontak. Yang kedua, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan. Kalau pemantau nanti menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawasi, awapan nakas, awapan garang. Boleh ditinggal, gopek nangis, lapor gurune mana? Barang gurune kadang ya izin ke kamar mandi jangan kebelet. Nggak mungkin sedang menggoi ngawasi, nggak mungkin. Pasti ada waktu-waktu pengen minum, mungkin ada perutnya sakit ataupun apa. Minum paramek. Kalau sebagai manajer kita menguatkan fakta atau karakter, menguatkan mereka agar tidak merasa minder, tidak mendendam ataupun tidak menyembunyikan atau berbohong seperti itu. Ini yang saya pelajari di CGP kemarin itu, sangat menarik sebenarnya. Tapi kadang kita ya sulit, susah, kita usahakan. Ini ada kasus lagi. Belum tahu. Kasus. Ini sebenarnya kasusnya sama dengan Arfa, cuma ini masalahnya telat. Masalah sepatu. Iya. Arfa lagi. Saya paling ingat itu ya, karena kita sekolah di sini sepatu. Oh, Arfa mah sepatu. Itu ya bingung, karena tidak kesadaran dari dirinya sendiri, Bu. Kreatif, inovatif, Ya. Tapi yang anaknya kreatif. Di sepet lagi itu juga kreatif. Kita bingung. Termasuk apa lagi? Iya, saya tanya. Dicuci dulu Bu, karena itu saya pilot. Ya. Iya, dia termasuk kreatif inovatif. Oh, sepatu saya loh masih bisa Pak. Alasannya seperti itu. Masih banyak
bagus. Kalau saya mungkin menganggap bukan masih bagus, mungkin sepatunya belinya mahal. Mungkin mahal. Karena mahal, dia merasa sepatunya mahal. Akhirnya nggak mau. Padahal peraturan sekolah itu seperti itu, wajib sama. Bukan karena apa-apa. Kalau kita menganggap sama itu karena satu, keindahan. Ya. Kekeluargaan, sama-sama hitam semua. Tidak menimbulkan cemburu sosial. Tapi kadang kita, ini peraturan sekolah. Ditanya, masih sepatu apa doa sama sepatu uang? Kita kan nggak bisa jawab. Tapi kalau kita menjawab keindahan, keseragaman, kekompakan, kekeluargaan, tidak ada perbedaan bahwa semua itu sama. Insya Allah anak itu kan sadar di dalam dirinya sendiri, tidak perlu dihukum. Sebenarnya tidak apa saja Pak. Kalau saya juga Manda, kelas 3, Ya. sepatunya dibilang juga. Sepatunya dibilang juga. Kenapa Bu? Misalkan mungkin anak itu orang tuanya nggak mampu. Baru beli, terus kena razia, upacara, Ya. pulang langsung diberikan bilang sama Untuk nggak diatus. Ya kita ini agak ada ya. Iya. Sigit itu sebetulnya itu Sigit lawan sudah punya sepatu hitam. Katanya emanku digawe. Majinnya ini kan juga bisa dipakai gitu. Biasanya lo nggak pakai sepatu hitam. Oke, kita usahakan bersama-sama Bu, karena menyadarkan anak itu sulit. Karena mereka ya tadi betul, eman, ada yang baru beli, terus mahal. Kita nggak bisa ngomong, oh siki, enggak. Tapi karena mereka sudah, kena konsekuensi terus, dibilang. Kita anggap bahwa mereka sudah kreatif itu saja. Insya Allah nggak apa-apa. Nah ini kasus ini sebenarnya juga sama, cuma ini disuruh keliling lapangan. Saya jawab lagi, kalau pas waktunya olahraga nggak masalah. Olahraga telat, sepatunya aneh bisa, nggak apa-apa dihukum karena berhubungan dengan olahraga, lari lapangan. Kalau kita tidak berhubungan dengan pas olahraga, kita hukum seperti itu, kita salah. Bu, tiba di tengah lapangan berdarah, orang tua yang nggak terima, semaput orang tua nggak terima. Itu yang kita hindari di situ. Penjelasan geng. Pak Luman ini karena langsung menyuruh, tidak menanyakan alasan, dia itu mengambil posisi yang menghukum. Kenapa menghukum? Tidak menanyakan kenapa Sabrina penyebab dia terlambat dan alasan dia kenapa memakai sepatu coklat. Peraturan sekolah hitam kenapa coklat? Pak Luman memberikan informasi secara langsung dengan melepas sepatu dan belajar seharian tanpa menggunakan sepatu. Ini tugas saya yang kemarin, kasus ini saya ambil karena menarik. Saya ambil, tadi juga tugas saya ambil karena menarik. Seperti itu. Jika Pak Luman mengambil posisi sebagai manajer, maka dengan bahasa yang halus dia akan memberikan pertanyaan. Karena dia sebagai manajer, bukan penghukum tadi. Pertama, Sabrina, apakah kamu mengatur jam berapa sekolah dimulai dan aturan berpakaian di sekolah? Kenapa kamu bisa terlambat dan sepatu kamu di mana? Baik, jadi kamu sudah melanggar peraturan di sekolah ini ya. Jadi bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Dengan menanyakan keyakinan terus tadi atau keyakinan sekolah. Apakah besok akan ada alasan buat kamu untuk datang tepat waktu dan menggunakan sepatu warna hitam? Contohnya orang terlambat. Kenapa kau terlambat? Oh iya, ya sudah, orang pasti pernah berbuat salah. Yang ketiga, di rumah ada siapa saja misalkan itu. Oh ada ibu tidak bekerja misalkan. Oh ada kakak. Kalau gitu, kalau kamu terlambat karena bangun kesiangan, coba berpesan kepada orang tuamu dan kakak kamu harus dibangunkan. Seperti itu. Berpesan seperti itu. Gak langsung, kau lagi pancet ya, nggak seperti itu. Kita nada-nada yang keras kadang itu. Kalau saya sendiri kalau seperti itu kadang juga. Saya keras kadang. Tapi saya coba berusaha menjalankan apa yang pelajari.
Nilai kebajikan yang ini dituju adalah komitmen, disiplin, estetika, dan tanggung jawab. Keseragaman sepatu tadi. Komitmen, kita harus mempunyai komitmen. Anak-anak itu dipelajari harus mempunyai komitmen dari dirinya sendiri, tidak dari kita. Disiplin, etika. Tuh. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena ada menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau dari dalam dia akan tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena yakin, bukan karena peraturan, peraturan. Karena sekarang bahasanya itu peraturan dibuat untuk dilanggar. Kita rubah menjadi dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, misalkan gitu. Keyakinan kita harus punya keyakinan kelas sendiri, misalkan disiplin, komitmen, seperti itu. Kemarin sudah saya buat kemana-mana itu. Ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Yang harus kalian lakukan ya ini, yang kalian yakini, disiplin, saling menghormati. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berarti peraturan tanpa makna. Tanpa makna. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah. Menanyakan keyakinan seperti tadi saya. Kenapa kamu terlambat? Validasi tindakannya salah adalah semua orang pasti pernah melakukan salah. Terus menanyakan keyakinan lagi. Keyakinan apa yang kamu langgar hari ini? Nah, seperti itu. Disiplin misalnya. Nah, ini gambar segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid bagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adalah tahapan-tahapan tadi, stabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi seorang orang yang seperti apa? Nah, tuh. Adakah cara yang lebih baik itu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati seperti itu? Ini juga kasus kemarin kayak saya ini. Banyak sekali kasus yang saya masukkan di sini. Dalam kasus di atas apa yang sudah dijalankan Bu Santi, menstabilkan identitas bertanya, kalian punya permasalahan dengan Bu ini di kelas karena anak-anak itu Bu Natali izin tidak bisa masuk, Bu Eni yang menggantikan. Bu Eni ya. Terus ternyata saya disuruh Bu Eni, mereka membantah, tidak mengerjakan, menyepelekan. Baru besoknya dilaporkan ke Ibu Natali. Nah, Bu Natali bertanya, kalian punya permasalahan dengan Bu Eni di kelas, apa Ibu bisa bantu? Itu pertanyaan pertama. Ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentunya bukan kalian saja yang pernah melakukannya. Validasi tindakan. Ibu Santi, Vivi, dan Natali berbicara kepada Natali. Ibu tahu kalian pasti merasa senang melakukan itu. Kalian pasti punya alasan melakukan tersebut. Terus menyanyikan apa kalian ingat dengan keyakinan kelas yang disepakati? Ya mungkin bisa menghormati, menghargai. Keyakinan itu yang ditanyakan. Tapi anak-anak juga diajari, kalian harus membuat keyakinan kelas. Gitu. Ini penutup. Dalam penerapan program disiplin kelas ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Nah, ini kata-kata dari Ki Hajar, mempunyai ketetapan tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan sebuah yakinannya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. Ini ada pantun penutup hari ini. Bapak Kadir jadi petani, punya lahan ditanami jati.
presentasi berakhir sampai di sini. Semoga bisa membawa arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kegiatan pada siang hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Untuk penutup doa dipimpin oleh Bu Haja Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi acara sudah kita laksanakan dan berjalan lancar. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang diharapkan Pak Fauzul Kabir sebagai guru penggerak dari awal sampai akhir dapat berjalan lancar, berhasil, sukses. Amin. Dan membawa kebaikan, khususnya perubahan khususnya di SDN Kebangsari. Ilahajah khususan bila Muhammadin Fauzul Kabir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qul wa tanfariju bihil qurab wa tutabihil hawaju wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal hamamu bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli halati kulli ma'lumin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innal jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.